Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khonita Faizatul Fitriah. Saya dari Prodi PK Baut FKIP UMS. Kali ini saya akan mengajar mata kuliah pembelajaran coding anak usia dini. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. CPMK dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengkaji hakikat dan konsep dari pembelajaran coding anak usia dini. 2. Mahasiswa mampu mengkaji terkait dengan computational thinking pada anak usia dini. 3. Mahasiswa mampu mendesain aktivitas pembelajaran plug coding anak usia dini. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendesain aktivitas pembelajaran unplug coding pada anak usia dini. Selanjutnya, materi dari mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu pengantar coding anak usia dini, kedua perkembangan anak usia dini dan implikasi dalam pembelajaran coding, ketiga media dan tools edukatif untuk coding anak usia dini, 4 pengantar computational thinking anak usia dini, 5 perancangan kegiatan pembelajaran coding plug anak usia dini, 6 perancangan kegiatan pembelajaran coding unplug anak usia dini, 7. Evaluasi dan refleksi pembelajaran coding anak usia dini, dan yang terakhir, yang nomor 8, tantangan dan solusi dalam implementasi coding untuk anak usia dini. Penilaian pada pertemuan kali ini adalah penilaian partisipatif yang terdiri dari kehadiran dan keaktifan diskusi oleh mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, saya kira pakai luar biasa Allah ya. Oke, jadi teman-teman sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, kita akan melakukan rutinitas dahulu ya, membaca surat Al-Kafirun. Oke, baik, bisa bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi melanjutkan materi kita yang sebelumnya itu materi kita adalah praktek pembelajaran plug coding ya dengan menggunakan aplikasi Scratch Junior dan code.org. Nah, kemarin kita sudah belajar caranya membuat aktivitas coding untuk anak usia dini dengan menggunakan alat digital. Kali ini kita akan mencoba untuk praktik pembelajaran coding unplug pada anak usia dini. Oke. Saya berdiri ya. Nah, praktik pembelajaran coding unplug pada anak usia dini untuk tujuannya yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami definisi coding unplug. Apa sih definisi dari coding unplug itu sendiri? Jadi coding itu ada dua macam, tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ada coding plug dan coding unplug. Kemudian yang kedua yaitu peserta memahami metode belajar unplug atau tidak menggunakan layar. Jadi metode belajar unplug itu ada banyak sekali, ada beberapa teman-teman, bahkan lebih dari 10 mungkin ya, ada bisa berbasis cerita, bisa berbasis permainan, bisa berbasis pada labirin atau maze kalau teman-teman pernah dengar ya, tulisannya maze itu ya. Kemudian peserta dapat membuat coding unplug di lembaga PAUD gitu, tadi contohnya. Kemudian outputnya yang pertama peserta
atau mahasiswa mampu menjelaskan pengertian coding unplugged secara jelas dan terstruktur. 2. Peserta mampu menjelaskan prinsip dasar metode belajar unplugged dan menyusun rancangan aktivitas pembelajaran tanpa layar yang sesuai untuk anak usia dini. Di sini yang saya maksud sesuai untuk anak usia dini itu adalah yang sesuai dengan developmentally appropriate practice. Jadi itu sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kalau dalam kamus kita itu masuk dalam STPPA ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi usia 2 tahun itu harus bisa apa, usia 3 tahun harus bisa apa, 4 tahun harus bisa apa. Nah, kita akan merancang unplugged coding sesuai dengan tahapan usia itu, khususnya dalam cara berpikir ya. Kemudian 3, peserta mampu membuat kegiatan bermain coding unplugged dan mengaitkannya dengan keterampilan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 ya teman-teman, nanti ada pengenalan pola, kemudian ada juga abstraksi, kemudian ada algoritma, dan juga ada sequencing ya, nanti kita akan belajar itu juga. Nah, ini dia coding pengantar dulu ya. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman gitu ketika mendengar kata coding? Ada yang ingin menjawab misalnya apa? Mbak Gita? Oke, betul sekali. Jadi yang kita sasar dalam pembelajaran coding itu bukan kita membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah game gitu ya. Mungkin untuk yang tahapan SD, SMP, SMA mungkin seperti itu. Tapi untuk anak usia dini yang kita sasar itu betul sekali adalah cara berpikir, termasuk berpikir kritis gitu. Betul sekali Mbak Gita. Kemudian menurut Anda, apakah anak usia dini itu bisa belajar coding? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Boleh ada yang mau ngasih alasannya kenapa? Kenapa kira-kira ya anak usia dini itu harus belajar coding? Biar berpikir kritis. Betul, biar bisa berpikir kritis. Sekarang ya penggunaan teknologi itu kan masif sekali ya. Jadi karena penggunaan teknologi yang sangat masif sehingga kemajuan teknologi pun juga semakin cepat. Nah, harapannya dengan pembelajaran coding ini anak-anak itu bisa dengan produktif gitu, produktif untuk memanfaatkan teknologi digital itu. Jadi bukan hanya sebagai konsumtif belaka. Kalau berdasarkan wawancara, observasi yang kita lakukan di lembaga PAUD gitu ya, kebanyakan guru-guru di Indonesia, anak-anak di Indonesia itu memanfaatkan alat teknologi digital itu hanya untuk hiburan dan pengenalan visual aja. Khususnya guru ya, misalnya guru ingin memperkenalkan tentang konsep binatang ternak gitu ya. Jadi mereka menggunakan videonya aja gitu. Jadi tanpa ada interaksi yang bermakna gitu antara guru dengan anak gitu. Nah, dengan adanya coding ini sejak dini harapannya anak-anak maupun guru itu bisa memanfaatkan alat digital dengan produktif, bukan hanya konsumtif belaka gitu ya. Yang terakhir, apakah coding itu harus selalu dengan komputer dan internet? Tidak ya, betul sekali. Jadi coding itu bisa memanfaatkan alat permainan edukatif yang sebenarnya bisa kita jumpai, bahkan yang bersifat tradisional seperti yang kita tahu. Misalnya teman-teman, engklek. Ada yang tahu engklek? Tahu ya, ada yang nggak tahu? Yang dari luar Jawa ada nggak? Nggak ada ya. Engklek itu kan kita berjalan sesuai dengan perintah ya. Perintah dari si pukulan pukulan itu agar bisa sampai kita lempar itu kan sampai di sebuah kotak. Nah, untuk melaju ke sebuah kotaknya terus kita lompat itu kan juga sebuah instruksi gitu ya. Kemudian kita lanjut. Apa itu coding unplugged? Nah, ini kita sudah mulai pada definisi. Ini contohnya ini saya pakai AI teman-teman, pakai ChatGPT. Jadi buatlah gambar bermain coding unplugged melalui bermain engklek. Munculnya ini, ya kan kalau kayak gini saya nggak perlu mencantumkan sumber ya. Kecuali kalau saya mengutip foto orang lain baru dibawain pakai sumber. Karena saya pakai ChatGPT jadi nggak usah. Nah, coding adalah perintah atau instruksi untuk melakukan tugas sesuatu. Jadi anak itu tahu dulu gitu, arah kanan mana, arah depan mana, kiri mana, belakang mana. Pada intinya mereka mengetahui instruksi arah
gitu. Kemudian coding unplug adalah proses menyusun instruksi untuk melaksanakan tugas tertentu tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital. Kalau dalam bahasa anak teknik ya, proses menyusun instruksi ini namanya prompting. Jadi dalam kita memasukkan bahasa pemrograman gitu ya. Kalau untuk anak teknik ya, karena kita bukan anak teknik, kita anak FKIP, jadi kita tidak usah membahas lebih jauh. Dalam proses menyusun instruksi ini mereka menyebutnya sebagai prompting. Jadi prompting itu memasukkan bahasa pemrograman agar program itu bisa berjalan gitu ya. Nah, kalau kita itu cukup dengan perintah atau instruksi berbentuk arah gitu. Baik itu ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah begitu ya. Kemudian metode coding unplug untuk anak usia dini adalah menggunakan pendekatan bermain yang mengajarkan konsep dasar pemrograman tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pendekatan bermain. Kalau anak teknik kira-kira belajar coding sambil bermain nggak? Nggak ya. Tapi kalau kita di anak usia dini belajar coding itu harus sambil bermain. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar pernah mendengar kalimat kalau di anak usia dini itu belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Tapi kemarin waktu saya bertemu dengan Pak Direktorat PAUD itu bilangnya bukan, tapi belajar adalah bermain. Jadi jangan dikotak-kotakkan antara belajar dengan bermain. Contoh kesehariannya, ini saya pun masih mempraktikkan terkadang ya, jadi perlu harus diintrospeksi lagi. Ayo anak-anak silahkan ambil kertas yang ada di samping ibu guru gitu. Teman-teman silakan belajar untuk menulis. Setelah belajar menulis, nanti ayo kita bermain. Itu kan mengkotak-kotakan ya. Jadi setelah belajar menulis, baru nanti bermain gitu. Itu adalah aplikasi yang salah. Jangan sampai ditiru nanti ketika kita jadi guru gitu ya. Jadi yang dimaksud pendekatan bermain di sini adalah ya bermain itu belajarnya anak gitu. Jadi mereka Bermain apa, Bu? Yang pertama, di sini contohnya ada permainan maze. Permainan maze itu kayak labirin. Ya, pernah main labirin? Labirin nyata yang pakai pohon-pohon itu? Pernah? Nah, itu kan juga sebenarnya masuk dalam kategori coding, teman-teman. Karena di situ dia menjelaskan atau melaksanakan instruksi untuk belok kanan, belok kiri sampai kepada tujuan yang ingin diinginkan gitu ya. Garis finish atau kalau di Harry Potter itu Three Wizard turnamen itu ya, sampai Cedric Diggory mati itu. Kemudian ada permainan cerita interaktif, ini biasanya secara spontan. Jadi anak-anak diminta untuk belajar menyambung cerita. Misalnya hari ini Wafa pergi ke Korea Selatan gitu ya, setelahnya Ichita menyusul gitu. Kemudian setelah itu Wardah menyusul ke Library Starfield misalnya atau bagaimana gitu ya, pokoknya cerita interaktif itu dipraktikkan pada kelas pada saat itu. Jadi anak bisa mengetahui proses dari awalnya perjalanan cerita itu mulai sampai akhir gitu. Permainan pola ini sebenarnya sudah lama sekali kita aplikasikan di PAUD karena ini itu sebenarnya permainan pola ini masuk dalam teorinya Jean Piaget. Jean Piaget itu kan teorinya tentang teori kognitif ya. Untuk anak usia dini apa? Teori Jean Piaget masuk dalam tahap apa? Pra-operasional. Betul. Jadi mengenalkan pola itu juga masuk dalam pra-operasional. Kemudian permainan puzzle ini jelas ya, ini sangat coding sekali gitu karena menyusun sebuah puzzle utuh itu nanti namanya dekomposisi. Oke, nah ini jenis-jenis permainan unplug. Yang pertama, algoritma dan pengenalan pola. Algoritma jangan didengarkan kayak, ya Allah anak teknik banget gitu ya. Enggak, algoritma itu kalau dalam PAUD khusus cuma langkah-langkah aja gitu. Ini adalah langkah-langkah gitu. Jadi enggak yang sangat teoritis sekali. Contohnya di sini. Ini sumbernya saya nyari di Pinterest, everyone. Jadi yang mungkin anak-anak Pinterest, di sini unplug coding activities. Ini contoh algoritma loops atau
pengulangan gitu ya. Jadi mulai dari misalnya di sini Laisa gitu ya. Laisa ingin membuang sampah. Membuang sampah. Jadi garis startnya itu di sini, garis finishnya di sini. Nah, untuk Laisa itu pergi ke tempat sampah, dia lewat mana ya? Karena ini ada beberapa kotak yang tidak bisa dilewati gitu. Jadi bagaimana caranya biar bisa sampai ke tempat sampah? Oh, ternyata belok kanan. Setelah belok kanan, nanti turun berapa langkah, 3 kotak. Terus belok kiri. Sampai deh gitu. Jadi bagaimana anak-anak itu menggunakan anak-anak panah ini untuk mencapai tujuan. Nah, inilah yang tadi saya sebut sebagai instruksi. Gitu ya. Jadi promptingnya anak usia dini itu mengisi instruksi para panah-panahnya ini. Bukan bahasa pemrograman HTML dan lain-lain, bukan ya. Kasihan nanti. Apalagi screen time-nya anak kan cuma 20 menit. Kemudian di sini ada konsep looping seperti yang saya katakan tadi, looping itu pengulangan. Ada yang tahu ini kegiatan apa? Yes, you're right, menganyam. Jadi menganyam itu kan kegiatannya berulang ya. Jadi berulangan untuk membuat anyaman ini untuk bisa menjadi sebuah satu kesatuan si anyaman itu. Gitu. Itu namanya looping, jadi mengulang. Lanjut, pengenalan pola itu pattern recognition ya. Ini juga masuk dalam skill computational thinking. Ini anak-anak untuk pengenalan pola itu biasanya kita sediakan pola ABAB gitu. Misalnya ABAB itu berarti jambu mangga, jambu mangga. Nah, maka di bawahnya itu harus mengikuti pola ABAB itu. Ada jambu mangga, jambu mangga. Kalau kelas B itu sudah mulai masuk di pengenalan pola ABCD. Jambu, mangga, anggur, apel. Jambu, mangga, anggur, apel. Nah, itu kan bisa melatih kemampuan berpikir ya. Gitu. Jadi tujuan kita itu bukan membuat program ya. Kemudian adalah pengenalan abstraksi. Pengenalan abstraksi itu fokus pada satu tujuan dan menghiraukan aspek-aspek lain yang mungkin itu mengganggu gitu. Selanjutnya ada pengenalan pola dan algoritma. Nah, contohnya di sini teman-teman. Ada yang tahu ini gambar apa? Burger, yes, sandwich, roti isi, atau Krabby Patty. Nah, ini kan gambar yang sudah tumpuk-tumpuk ini ya. Ini kan satu kesatuan. Nah, satu kesatuan. Untuk memecah menjadi beberapa bagian, ini namanya adalah dekomposisi. Gitu ya. Jadi harapannya itu nanti anak usia dini itu bisa berpikir berpikir secara sistematis gitu. Berpikir sistematis melalui pengelompokan ingredients atau apa sih? Komponen ya, komponen dalam sandwich. Ini ada apa aja nih? Misal tumpukannya paling bawah kan pasti roti, daging, keju, tomato, saus dulu ya. Oh iya, saus, terus tomat, terus sayur selada, baru roti lagi. Nah, ini adalah pemecahannya. Tadi seperti yang saya katakan, mereka bermain sambil belajar. Bermain adalah belajar, mohon maaf. Bermain adalah belajar. Jadi cara belajarnya mereka tuh seperti ini, gitu ya, untuk mengelompokkan berapa komponen ini. Nah, ini juga pengenalan dekomposisi yang lain. Ini kalau kita main Lego, gitu ya, atau main balok, gitu, mereka bisa untuk memecah bagian-bagian kecil. Oke, ini teka-teki berpola, ini sama seperti pola ABAB tadi ya. Misalnya di sini ABAB, maka di sini juga mengikuti ABAB, AAB yang oranye ini ya, AAB. Kemudian yang ini apa ya? Ini AABBB, yang paling bawah. ABB, oh iya ABB, betul. ABB. Seperti itu untuk pengenalan pola. Dan masih banyak lagi. Nah, ini penerapan abstraksi ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Untuk saya minta teman-teman untuk mengisi worksheet yang sudah saya siapkan di sini. Mohon siapkan ballpoint ya.
Nah, ini teman-teman mungkin kelompok aja untuk Mbak Icita sendiri ya. Oke, ini untuk yang algoritma, ini abstrak, ini patterns activity dan decomposition activity. Berapa menit waktu yang kalian butuhkan? 1 menit aja ya. Pakai bolpen nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan merah. Punya Icita mah gampang. Gampang tau udah. So easy peasy lemon squeezy. Selesai aku. Oke, selesai ya. Ada yang kesulitan mungkin? Nggak ada ya? Easy peasy ya? Easy peasy lemon squeezy. Gimana Mbak Gita? Oke. Cosplay jadi anak TK ya? Balik Pak Ud. Nggak apa-apa. Oke, sudah semua? Sudah ya. Baik, bisa dimulai dari Mbak Icita mungkin bagaimana cara kerjanya? Berdiri. Jadi ini adalah kegiatan seperti dari mandi sampai memakai pakaian, misal pakai sepatu, terus ada dari dia mau es krim sampai makan es krim sampai habis, terus ini ada habis mandi sampai memakai baju sampai dengan rapi. Ini gampang banget caranya, cuma mengurutkan aja dari yang awal sampai yang akhir. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi ini namanya sequence ya. Sequence itu mengurutkan, teman-teman. Jadi dengan adanya worksheet seperti ini, anak-anak itu nanti harapannya bisa mengurutkan langkah-langkah yang benar, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus dengan aktivitas ini ya. Banyak sekali kegiatan mengurutkan, misalnya seperti meronte itu kan juga mengurutkan. Apalagi misalnya kegiatan yang mengurutkan tuh. Mengurutkan pola tadi juga bisa, BAB gitu ya. Pada intinya anak-anak itu bisa mengurutkan gitu dari awal sampai akhir. Begitu ya. Oke, lanjut untuk abstract activity. Ini adalah abstract activity. Cara mengerjakannya adalah menghitung jumlah sesuai yang ditanyakan. Misalnya fish, gurunya berapa? 2, 3, 4, 5, Yes. 6, dan gitu. Pokoknya fokus pada satu hal yang ditanyakan. Yes, you right, betul. Tepuk tangan. Betul teman-teman, jadi abstract activity itu fokus pada satu hal yang ditanyakan atau satu hal yang dilakukan tanpa harus
memperhatikan sekitarnya gitu. Misalnya di sini yang ditanyakan fish, ya udah kita fokusnya pada fish, nggak usah fokus pada ayam, burung, nanti akan ada sesi lain lagi gitu. Bird juga demikian, chicken juga demikian gitu ya. Fokus pada satu hal. Oke, kemudian lanjut pada apa itu? Patterns activity, pola. Halo teman-teman, ini kegiatan dengan pattern activity, yaitu mengurutkan pola dan bentuk serta warna yang ada di gambar tersebut. Jadi di sini ada bunga warna merah, ungu, kuning, biru, dan hijau. Jadi kita urutkan mulai dari bunga warna merah, terus ke ungu, lalu ke kuning, seterusnya dan ke biru dan juga hijau. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya, teman-teman, ini adalah pengenalan pola. Jadi pola yang sudah disediakan, anak diminta untuk mengikuti. Kita mengikuti sesuai dengan instruksi yang telah disajikan di sini. Itu menyesuaikan warnanya, bentuknya, kemudian apalagi? Udah ya, jenisnya gitu, jenis bunga. Ini bukan jenis ya. Oke, lanjut. Terakhir, decomposition activity, silahkan. Baiklah, di sini adalah decomposition activity, yaitu mencocokkan bentuk dan warna yang sesuai dengan gambar di samping. Nah, di samping sini ada gambar rumah. Itu dicocokkan dengan yang di sini sesuai dengan bentuk dan warna. Oke, ya, tepuk tangan. Baik, jadi decomposition activity ini sebenarnya fokus utamanya adalah memecah menjadi bagian-bagian kecil seperti tadi ya. Jadi dari gambar utuh itu dipecah menjadi beberapa sequence, beberapa ini bidang gitu. Kalau di sini geometri contohnya. Kalau yang sebelumnya saya paparkan tadi itu contohnya ada Lego. Nah, ini ada sandwich juga, burger ya. Nah, ini fungsinya untuk bisa memecahkan permasalahan dengan bertahap begitu. Nanti kalau dalam plug coding itu ada, kita menggunakan Scratch Junior itu ada juga seperti di komposisi begini. Nah, ini contohnya itu yang misalnya yang pertama ya, di sini ada rumah kotak square itu dengan pintu satu warna ungu, kemudian jendela warna kuning dan atapnya berwarna ungu. Nanti anak diminta untuk mencocokkan mana yang sesuai gitu. Misalnya oh yang ini ternyata gitu. Gitu ya teman-teman. Sebelumnya ada yang ingin bertanya sebelum saya? Oke. Cukup jelas ya? Baik teman-teman, begitu untuk kesimpulannya, pembelajaran coding itu anak-anak bukan belajar tentang digitalisasi, bukan sebenarnya ya. Bukan belajar membuat game sederhana, bukan belajar membuat aplikasi, bukan, tapi lebih kepada pola pikir. Dan yang paling ditekankan adalah pola berpikir computational gitu ya, sesuai dengan instruksi. Nah, nanti ke depan pembelajaran coding ini juga akan masuk ke dalam kegiatan intrakurikuler dalam sebuah kurikulum. Jadi ini merupakan kegiatan yang sangat inti gitu, yang harus dimiliki oleh individu untuk bisa survive dalam abad 21. Begitu ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada mungkin perkuliahan kita di siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk simulasi kegiatan Unplug Coding. Gitu ya teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.